Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridina badin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, genap para pimpinan dan seluruh pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Sama-sama kita hormati para kiai, para guru, terkhusus Karom Kiai Haji Ahmad Busairil LCMA. Alhamdulillah telah hadir yang insyaAllah akan memberikan pencerahan keilmuan, keimanan dan amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita mohon mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat, dimudahkan kehidupannya, hingga terus memberikan nasihat, bimbingan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan niatan itikaf dan talabul ilmi. Kita hadirkan hati kita, pikiran kita untuk mengikuti pengajian dialog zuhur pada siang hari ini, dan tak lupa menyapa para pemirsa melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Pada kesempatan ini kita akan membahas kitab As-Samailul Al-Hamidah wa Qisatuhul Majidah, dengan pembahasan sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mulai pengajian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Ustaz Haji Ahmad Busairil LCMA kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukrulillah. Siang hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis dan di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kitab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Khisaluhu al-Hamidah wa Sifatuhu al-Majidah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Asy-Syami Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Untuk perjumpaan kali ini insyaallah kita akan membahas tema tentang sifat pemaaf baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak sifat-sifat mulia yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling menonjol bahkan dijadikan sebagai tanda orang-orang Yahudi yang telah mengenal sifat-sifat Nabi akhir zaman di dalam kitab Taurat mereka adalah sifat pemaaf. Sifat pemaaf ini selain memang sudah ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan baginda Nabi untuk senantiasa memaafkan. Allah nyatakan fa'fu wasfah, maafkanlah dan bersihkanlah hatimu dari kebencian, bersihkanlah hatimu dari keinginan untuk balas dendam. Fa'fu di sini perintah untuk memaafkan tanpa syarat. Apakah memaafkan kepada yang menyakiti, apakah memaafkan kepada yang menyakiti dan tidak mau meminta maaf. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini bersifat mutlak. Fa'fu, maafkanlah. Apakah yang memohon maaf ini muslimin ataupun yang memohon maaf ini justru non-muslim. Semua ada pada sejarah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan tanda-tanda sifat pemaaf ini justru terlihat sangat jelas ketika Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang kafir Quraisy. Bukan dengan orang Yahudi yang Nabi berinteraksi dengan mereka setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan juga dengan orang-orang Arab Badawi yang memang tinggal terpencar di kawasan perbatasan baik Madinah maupun kota Mekah. Tapi justru maaf baginda Nabi SAW tampak jelas terhadap orang-orang Quraisy yang hampir 13 tahun Nabi SAW tinggal bersama dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, berada di tengah-tengah mereka. Dan yang 13 tahun ini bukan masa yang pendek, masa yang cukup panjang. Dan yang masa cukup panjang ini bukan masa yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenyamanan, tapi justru yang 13 tahun ini penuh dengan persekusi, penuh dengan intimidasi, penuh dengan penentangan, penuh dengan pendustaan. Bahkan tidak sedikit sahabat Nabi SAW yang terbunuh oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Ini masa yang tidak pendek dan masa yang penuh dengan tekanan, masa yang penuh dengan intimidasi kepada baginda Nabi SAW dan para sahabat. Tapi setelah kemudian Rasulullah SAW yang dengan sebab tekanan itu, yang dengan sebab persekusi dan intimidasi itu, kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk hijrah. Hijrah pertama ke negeri Habasyah, menjumpai seorang raja yang bernama Najasyi Ashamah, yang Nabi sebut raja yang tidak akan berlaku tidak adil, tidak akan berlaku zalim. Ini raja yang adil. Sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Bahkan hijrah ini terjadi 2 kali. Setelah hijrah Habasyah 2 kali, ternyata tekanan intimidasi orang-orang Quraisy tidak juga berkurang, bahkan bertambah. Sehingga puncaknya Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Termasuk beliau juga. Beliau sebagai pembawa risalah. Beliau sebagai imam umat, tapi justru beliaulah yang juga ikut hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, meninggalkan kampung halaman tempat kelahiran beliau, meninggalkan sanak famili, meninggalkan kerabat, meninggalkan rumah tempat beliau dilahirkan. Nabi SAW kemudian hijrah dari Mekah ke kota Madinah. 13 tahun waktu yang Nabi habiskan bersama dengan orang-orang Quraisy. 8 tahun sesudahnya, 8 tahun sesudah hijrahnya baginda Nabi SAW, tibalah momen yang kemudian Allah merubah keadaan. Rasulullah SAW kali ini datang bersama dengan 10.000 sahabat. Mereka datang untuk menaklukkan kota Mekah. Yang ketika Rasulullah SAW datang, beliau membuat sebuah pernyataan. Nabi sabdakan, man dakhala al-masjid fahuwa amin, wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk masjid, maka dia akan aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya rapat-rapat, maka dia akan aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia juga akan aman. Abu Sufyan ini adalah mertua Rasulullah SAW, walaupun ketika itu masih dalam keadaan kafir. Tapi putrinya Sayyidatuna Ramlah binti Abi Sufyan adalah istri baginda Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW memastikan keamanan bagi yang bergabung atau bagi yang masuk ke rumah mertua beliau, yaitu Abu Sufyan. Setelah kaum muslimin masuk kota Mekah sebagai pembebas, sebagai penakluk, sebagai pemenang, kemudian seluruh orang-orang Mekah dikumpulkan oleh Nabi SAW di masjid. Masjidil Haram ketika itu. Yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, semua ada di dalam masjid. Maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan pidato beliau, seraya beliau bertanya kepada mereka, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Kira-kira apa yang kalian sangka aku akan lakukan kepada kalian? Sebagai penakluk, sebagai pemenang,
sebagai pihak yang pernah jadi korban persekusi, pernah jadi korban pengusiran, dan sebahagian sahabatnya pernah korban nyawa dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Kali ini kekuasaan ada di tangan baginda Nabi SAW untuk menentukan nasib mereka. Apakah bunuh, balas bunuh, apakah mereka ditawan sebagai pihak yang kalah, kemudian yang ditawan diperbudak sebagai konsekuensi dari peperangan yang kalah itu. Apakah juga harta dan aset mereka disita oleh baginda Nabi SAW. Itu yang mungkin terdetik dalam benak kita ketika ada dalam posisi baginda Nabi SAW dengan para sahabat. Mereka datang menjumpai orang-orang yang dahulu dengan semena-mena menyiksa mereka, dengan semena-mena menghalangi dakwah mereka, dengan semena-mena menghalangi keislaman mereka. Kali ini kekuasaan ada di tangan baginda Nabi SAW. Beliaulah sebagai penentunya. Maka saat itu orang-orang Quraisy yang walaupun dalam posisi tawar yang lemah, bahkan tidak punya posisi tawar sama sekali sebagai pihak yang kalah, mereka sadar betul apa yang telah mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Tapi di waktu yang sama mereka tahu betul siapa baginda Nabi, karena memang Rasulullah adalah kerabat mereka. Rasulullah adalah sosok yang lahir di tengah-tengah mereka, tumbuh dan dewasa bersama dengan mereka, tahu betul bagaimana karakternya, tahu betul bagaimana sifat dan akhlaknya. Inilah sosok yang dari sejak kecil dipanggil oleh mereka dengan panggilan Al-Amin. Tak dipanggil dengan nama beliau, tapi dipanggil dengan gelaran beliau Al-Amin, sosok yang terpercaya. Radina bil Amin, radina bil Amin. Itu pernyataan mereka ketika membangun Ka'bah, ketika akan meletakkan Hajar Aswad. Tahu bahwasanya yang akan meletakkan Hajar Aswad itu adalah baginda Nabi SAW. Yang ketika itu beliau belum mendakwahkan diri sebagai Nabi, melihat sosok yang muncul adalah Rasulullah, mereka langsung mengatakan radina bil Amin, kami ridha sebagai pengambil keputusannya adalah Al-Amin, yaitu gelar Rasulullah SAW. Ketika mendengar ada pintu kebaikan yang mereka harapkan dari baginda Nabi SAW, ketika Rasul tidak memutuskan, justru bertanya kepada mereka, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada mereka. Saat itulah proposal mereka ajukan. Mereka katakan, akhun karim ibnu akhin karim, kau adalah orang yang mulia dan engkau juga adalah keturunan manusia-manusia yang mulia. Orang yang mulia hanya melakukan hal-hal yang mulia. Orang yang mulia hanya akan memutuskan hal-hal yang mulia. Hal yang mulia ini yang akan menimbulkan decak kagum bagi orang yang mendengarnya, melihatnya, menyaksikannya, merasakannya. Itulah kemuliaan. Ketika tindakan, ketika ucapan, ketika perbuatan kita menimbulkan kekaguman orang lain dalam pengertian yang positif, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia. Apalagi Rasulullah SAW yang digelari sebagai orang yang mulia dan keturunan dari orang-orang mulia. Berarti selama ini memang perbuatan beliau, ucapan beliau, tindakan beliau adalah tindakan orang-orang mulia yang hanya akan melahirkan kemuliaan. Ketika pernyataan itu diajukan atau disampaikan oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, saya akan katakan kepada kalian seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita teringat bagaimana sikap saudaranya kepada Yusuf alaihissalam, yang iri dengan kedekatan Sayyidina Yusuf dengan ayah beliau Nabiullah Yaqub alaihissalam, yang iri dengan ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang iri dengan keluhuran budi beliau. Mereka tidak bisa seperti Yusuf, tidak bisa semulia Yusuf. Maka mereka kemudian mencari jalan pintas melenyapkan Yusuf alaihissalam. Sesama mereka kemudian berkumpul memusyawarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan kepada Yusuf alaihissalam. Akhirnya muncullah niat-niat jahat. Ada yang mengatakan uqtulu Yusufa awitrahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sebaiknya kita bunuh saja Yusuf, atau kita lemparkan dia, kita asingkan, kita jauhkan dia dari wajah ayahnya atau dari hadapan ayahnya. Yang setelah itu kita akan
berubah menjadi sosok orang-orang baik agar orang tua kita cinta kepada kita, agar perbuatan kita itu tidak akan dicurigai oleh orang tua kita. Rencana jahat ini kemudian mereka laksanakan, mereka eksekusi. Sampai kemudian Yusuf alaihissalam dilemparkan ke dalam dasar sumur, kemudian mereka menyembelih seekor kambing, lalu darahnya ditebarkan di baju Yusuf alaihissalam, dan dengan baju yang penuh darah itu mereka pulang ke rumah ayahnya di waktu petang, di saat pandangan orang tua sudah enggak lagi bisa melihat dengan terang dan juga dekat dengan waktu istirahat. Ketika mereka kemudian mengatakan, ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu. Duhai ayah, kami asik bermain sehingga kami tinggalkan Yusuf alaihissalam, tiba-tiba ia diterkam oleh serigala, tiba-tiba ia dimangsa oleh serigala, dan inilah bajunya sebagai tandanya. Sang ayah jelas tidak percaya, tapi karena itu pernyataan anak-anaknya dan mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya untuk sementara waktu sang ayah terkesan menerima alasan mereka. Waktu berjalan, tahun demi tahun berganti, sampai kemudian ada momen ketika Allah pertemukan kembali saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf alaihissalam dengan keadaan yang 180 derajat berbeda. Kali ini mereka datang sebagai pengharap bantuan, sedangkan Yusuf alaihissalam justru ada di pihak yang akan memberikan bantuan. Mereka datang membawa barang yang bisa mereka tukar dengan makanan, karena saat itu Palestina dilanda musim paceklik. Sedangkan Mesir yang ketika itu di bawah kendali Yusuf alaihissalam sudah mempersiapkan dan mengantisipasi kondisi itu berdasarkan mimpi yang dimimpikan oleh orang yang berada di penjara bersama dengan Yusuf alaihissalam. Tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sunbilihi. Kalian bercocok tanam selama 7 tahun, tapi hasilnya jangan kalian habiskan, kalian simpan, karena nanti akan datang 7 tahun berikutnya yang penuh dengan kekeringan, yang saat-saat seperti itu kita akan mengkonsumsi apa yang kita simpan selama 7 tahun sebelumnya. Aman Mesir ketika itu, beda dengan negeri-negeri yang lain, karena enggak mengantisipasi musim paceklik dan musim panas yang berkepanjangan. Akhirnya mereka datang ke Mesir meminta bantuan. Di ujung cerita Allah Subhanahu wa taala menceritakan happy ending daripada cerita ini. Ketika 11 saudara Yusuf bersama dengan ibu dan ayahnya datang ke Mesir untuk dimuliakan, bukan untuk dibalas atas kejahatan mereka, bukan untuk dipersekusi atas apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf alaihissalam, justru untuk dimuliakan, untuk tinggal berdampingan dengan Yusuf alaihissalam yang ketika itu sudah menjadi bendahara negara. Yusuf alaihissalam kemudian mendengar permohonan maaf saudara-saudaranya, minta agar Yusuf alaihissalam memaafkan kesalahan mereka. Yusuf kemudian mengatakan, la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Hari ini, saat ini tidak lagi ada dosa-dosa kalian kepadaku. Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Karena dosa ini tergantung dengan korban. Ketika si korban sudah memaafkan, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, karena ini terkait dengan dosa kepada sesama makhluk. Rasul kemudian mengatakan kepada orang Quraisy, seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, seperti itulah yang aku katakan kepada kalian, tidak ada dosa kalian, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Idhabu fa antumut tulaqa. Nabi tegaskan, silahkan kalian pergi, dan sungguh aku telah membebaskan kalian, membebaskan dari tawanan, membebaskan juga dari perbudakan. Mereka tetap menjadi sosok-sosok merdeka walaupun menjadi pihak yang kalah. Apa pengaruh dan dampak dari sifat maaf Nabi SAW ketika itu? Ada tidak kurang 2.000 orang Quraisy, 2.000 orang Mekah yang langsung masuk Islam dan langsung bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk kemudian pergi menuju Hunain,
melengkapi 10.000 yang bersama dengan Rasulullah SAW, sehingga genap jumlah pasukan kaum muslimin menjadi 12.000. Yang 2.000-nya adalah yang beberapa saat yang lalu Rasul maafkan. Ini pengaruh dan dampak daripada sifat pemaaf. Bukan terkesan lemah, justru semakin mulia. Dalam hadis Nabi katakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada pemaaf kecuali kemuliaan. Seperti sedekah, tidaklah Allah perlakukan harta yang disedekahkan kecuali ditambahkan. Ma naqasa malun min sadaqah wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan dan tidak akan bertambah bagi si pemaaf kecuali kemuliaan. Semakin sering ia memaafkan, semakin banyak kemuliaan yang Allah berikan. Ini contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Baru dari satu kisah, tapi sudah cukup banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Dan sudah bisa kita bayangkan kebesaran sifat pemaaf baginda Nabi SAW dan keluasan dan kelapangan hati beliau untuk memaafkan orang yang ada di bawah kekuasaan beliau. Dan inilah sifat pemaaf yang tertinggi yang Nabi sebut di dalam hadis, al-afu indal maqdirah. Memberi maaf justru ketika mampu untuk membalas. Beda dengan memberi maaf karena kita enggak mampu untuk membalas. Atau memberi maaf kepada orang yang memang mampu melakukan kezalimannya kepada kita di saat gimana kita tidak bisa membalas kezalimannya. Tapi puncak dari sifat pemaaf adalah memaafkan ketika mampu untuk memberikan balasan. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu memahami betul hal yang demikian, sehingga ketika dalam sebuah riwayat beliau bertarung dengan seorang kafir di medan perang. Setelah orang kafir itu ditaklukkan, pasrah, tinggal lagi Sayyidina Ali menghunuskan pedang beliau untuk menebas lehernya. Tiba-tiba orang ini meludahi wajah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Seketika itu juga alih-alih Sayyidina Ali mengeksekusinya, justru beliau tinggalkan orang kafir yang sudah tidak berdaya itu. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau tinggalkan? Kenapa engkau biarkan sosok yang tadi engkau bergelut dengannya, engkau bertarung dengannya mati-matian, tapi saat engkau sudah mampu untuk menaklukkannya, membunuhnya, justru engkau tinggalkan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, aku berperang karena Allah. Tapi ketika ia meludahi wajahku, aku khawatir aku tidak lagi berperang karena Allah, tapi berperang karena emosi, berperang karena ingin menjaga kehormatan diri, maka aku tinggalkan. Ini saat di mana mampu untuk merealisasikan, mampu untuk membalas dendam. Tapi justru yang dilakukan adalah memaafkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hal yang kedua yang Nabi SAW contohkan, ada seorang Yahudi yang bertransaksi dengan Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi SAW membeli seekor onta dengan bayaran beberapa gantang korma, ada 20 gantang korma. Dengan tempo yang sudah ditentukan, 3 atau 2 hari sebelum tempo itu jatuh, orang Yahudi ini datang di saat Rasul di tengah-tengah para sahabat beliau. Kemudian sang Yahudi menarik sorban yang ada di leher baginda Nabi SAW dengan keras, seraya mengatakan, ya Muhammad, aufi dainak, wahai Muhammad, lunasi hutangmu. Tarikan yang cukup keras. Setelah menyatakan demikian, Yahudi ini kemudian mengatakan, dasar kamu keturunan orang-orang yang tidak mau melunasi hutang. Diseret ya, keturunan Nabi SAW, atau diseret datuk-datuk baginda Nabi. Yang siapapun ketika bukan saja harga dirinya dilecehkan, tapi juga nenek moyangnya diseret-seret untuk juga dilecehkan. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Yahudi ini, bukankah belum jatuh tempo? Masih ada 3 hari. Yahudi mengatakan, enggak, saya pengen kamu sekarang juga melunasi hutang-hutang kamu.
Sayyidina Umar kemudian mengatakan, Sayyidina Rasul mengatakan, wahai Umar, ambillah korma dari Baitul Mal dan serahkanlah kepada lelaki ini, hutangnya 20 gantang tapi berikan kepadanya 40 gantang. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita harus memberikan kepadanya 40 gantang sedangkan hutangnya hanya 20? Kata Nabi SAW, yang 20 gantang itu adalah hutangku kepadanya, dan yang 20 gantang tadi karena tadi engkau membentaknya, engkau menghardiknya sehingga membuat dia ketakutan. Ditebus senilai harga 1 ekor onta, hanya karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merasa marah, kemudian beliau mengancam Yahudi ini untuk menyakitinya kalau dia berani menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kemudian membawa orang Yahudi itu ke Baitul Mal untuk kemudian menyerahkan kepadanya 40 gantang korma. Yang setelah diserahkan, Yahudi ini mengatakan, wahai Umar, apakah engkau tidak mengenal aku? Ya Pak, sampean, saya adalah Zaid, pendeta Yahudi. Saya sudah baca kitab Taurat dan saya sudah tahu sifat-sifat Nabi akhir zaman. Hampir semua sifat yang disebut dalam kitab Taurat sudah aku cocokkan dan ternyata cocok dengan Rasulullah SAW. Cuma satu yang belum aku buktikan, yaitu zadahul jahlu hilman. Orang yang tidak menghargai kemuliaannya, orang yang tidak menghormatinya, justru akan disikapi dengan kecintaan kepadanya, justru akan disikapi dengan hormat kepadanya. Dan tadi aku sudah membuktikan, aku nistakan dia, aku hardik dia, aku perlakukan kasar dia, justru dia balas dengan kebaikan. Dia berkata santun, dia tidak marah, dan justru dia hadiahkan aku dua kali lipat daripada hutangnya kepadaku. Wahai Umar, kamu akan menjadi saksi, aku akan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditemui Rasulullah untuk kemudian dia membaiat baginda Nabi SAW. Tidak akan lahir dari pemaaf atau dari kebaikan, melainkan juga akan lahir kebaikan yang berikutnya. Apakah itu ibadah mahdhah, ibadah murni, atau ibadah harta, atau ibadah sosial, atau kebaikan apapun, tidak akan lahir dari semua bentuk kebaikan itu, melainkan juga kebaikan yang sama, bahkan lebih kepada yang melakukan kebaikan. Dan itu janji Allah dan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, ini dua peristiwa yang diceritakan oleh ulama, dicantumkan dalam sirah, juga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW untuk sedikit memberikan gambaran sifat pemaaf baginda Nabi SAW. Jelas bukan satu dua hadis yang menjelaskan tentang sifat pemaaf Nabi SAW, tapi yang dua ini pun rasa-rasanya sudah cukup menggambarkan betapa luasnya, betapa lapangnya hati baginda Nabi SAW, sehingga mampu untuk memaafkan orang yang menyakiti beliau, baik yang menyakiti di waktu-waktu yang telah lampau seperti orang Quraisy, maupun yang menyakiti di saat itu. Di saat itu mereka menyakiti, di saat itu Rasulullah SAW alih-alih membalasnya justru memaafkan dan berbuat baik kepadanya. Ini yang pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsin ila man ahsana ilaika wa ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu, bahkan berbuat baiklah kamu kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Berbuat baik kepada orang yang baik sebagai motivasi kepada orang baik tadi untuk terus melakukan kebaikan. Berbuat baik kepada orang yang belum baik itu penyadaran agar orang itu mencontoh kebaikan yang kita telah lakukannya. Semoga cerita-cerita dan riwayat ini menginspirasi kita untuk senantiasa mengikuti dan menjadikan baginda Nabi sebagai qudwah dan panutan dalam kehidupan kita. Amin. Pada para jamaah diberi kesempatan untuk bertanya seputar pembahasan sama-sama kita simak tadi. Untuk jamaah laki-laki ada mic di tengah, sebutkan nama dan dari mana asal. Ibu-ibu bisa bertanya juga.
dari uraian telah sama-sama kita simak, sedikit kesimpulan, tidak ada ibadah yang baik yang lahir dari kebaikan-kebaikan sebelumnya, bahkan bahwa kebaikan amal soleh kita bagaikan mutiara yang terus rapih. Demikianlah pengantar dialog Zuhur pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan Abdul Majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.